warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku solih-solihah semuanya, berjumpa kembali dengan Ustazah Indra pada Tauji hari ini. Menyambung dari Tauji Ustazah yang kemarin tentang Nabi Ulul Azmi, saat ini Ustazah akan mengkisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Anak-anakku solih-solihah semuanya, Nabi Musa alaihissalam lahir di era kepemimpinan Raja Fir'aun yang sangat-sangat kejam. Pada masa itu, saat Nabi Musa dilahirkan, Raja Fir'aun lagi ketakutan. Kenapa? Karena pada saat itu ada ramalan bahwa akan ada bayi laki-laki yang nantinya akan menggulingkan tahta dari Raja Fir'aun. Oleh sebab itu, Fir'aun menyuruh untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada masa itu. Di suatu tempat, seorang ibu yang bernama Yukabat melahirkan seorang bayi laki-laki. Atas petunjuk Allah, bayi tersebut akhirnya dihanyutkan ke sungai dan akhirnya ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Nah, anak-anak, karena ditemukan oleh keluarga Fir'aun, berarti bayi tersebut bisa aman dan tidak dibunuh. Akhirnya atas permintaan dari istri Fir'aun, dicarilah seorang ibu susu untuk bayi tersebut. Dan akhirnya qadarullah, Yukabatlah yang terpilih untuk bisa menyusui bayi tersebut. Anak-anakku solih-solihah semuanya, akhirnya Musa diasuh dan dipelihara di lingkungan kerajaan Fir'aun. Saat beranjak dewasa, Nabi Musa keluar dari Mesir menuju ke Madian dan akhirnya berjumpa dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Di negeri Madian, pulalah Nabi Musa menemukan istri, yaitu putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah sekitar 10 tahun berada di negeri Madian, Nabi Musa dan istrinya memutuskan kembali ke Mesir untuk berdakwah di sana. Dalam perjalanan pulang, Nabi Musa menjumpai seberkas cahaya yang sangat terang, yaitu di Bukit Sinai. Nah, disitulah tempat Nabi Musa pertama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, berikutnya Ustazah akan sampaikan beberapa mukjizat dari Nabi Musa. Di antaranya adalah tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Yang kedua, dadanya yang bisa mengeluarkan cahaya. Kemudian yang berikutnya, saat dikejar oleh tentara Fir'aun, akhirnya tongkat Nabi Musa dipukulkan di laut dan akhirnya bisa membelah laut tersebut menjadi 2 bagian. Nah, karena laut terbelah, Nabi Musa berikut pengikutnya bisa berjalan di dasar laut dengan selamat sampai ke daratan. Saat Raja Fir'aun sampai ke sana, berikut prajuritnya sampai di tengah lautan, akhirnya dengan kuasa Allah laut tersebut menutup kembali hingga Fir'aun dan prajuritnya tenggelam semua di sana. Anak-anakku solih-solihah semuanya, itulah kisah dari Nabi Musa alaihissalam dengan kegigihannya dalam berdakwah, dengan kesabarannya dalam berdakwah, akhirnya tetap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian juga bisa meneladani kesabarannya ya dalam berjuang untuk kebaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.